saya akan mempresentasikan 5 teori ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu sejarah pencetus teori semiotika. Bermula Ferdinand de Saussure dari Eropa, bapak ilmu bahasa modern, dan Charles Sanders Peirce, ahli filsafat dan ahli logika dari Amerika. Definisi semiotika atau ilmu ketandaan juga disebut studi semiotik, dan dalam tradisi sosiolan disebut semiologik adalah studi tentang makna keputusan. Ini termaksud studi tentang tanda-tanda dan proses tanda. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa simbolis mendasari pengetahuan dan pemahaman semua manusia. Konsep teori ini juga disebut studi semiotik, dan dalam tradisi sosiolan disebut semiologi adalah studi makna keputusan. Contoh kasus, saat seorang wanita menggunakan jilbab, maka itu sedang mengkomunikasikan mengenal dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol kemusnahan. Manfaat: mempelajari teori semiotika dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Kedua, teori sibernetika. Norbert Wiener adalah orang pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetics. Definisi sibernetika adalah bidang studi yang sangat luas, tetapi tujuan penting dari sibernetika adalah untuk memahami dan menentukan fungsi dan proses. Asumsi dasar nyatakan bahwa teori belajar sibernetik yang relatif baru memiliki asumsi yang menyatakan bahwa sistem proses informasi lebih penting dibandingkan dengan proses belajar. Konsep tradisi sibernetika merupakan tradisi yang membahas mengenai suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya. Contoh kasus, dengan memberikan uang jajan, lebih banyak mahasiswa menjadi lebih sering jajan. Dengan memberikan uang jajan, lebih mahasiswa akan sering nongkrong, sering jajan. Dengan menggampangkan tugas dengan membayar orang lain. Manfaat mempelajari teori sibernetika dapat memberikan manfaat dalam hal perancangan interaksional yang akan dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, teori agenda setting. Sejarah teori ini pertama kali dipelopori oleh seorang wartawan politik Amerika bernama Walter Lippmann. Definisi teori agenda setting menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan membentuk persepsi publik. Asumsi menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan isu lainnya. Konsep utama teori agenda setting adalah mengungkap aktor-aktor baik individual maupun organisasional yang lebih bermain dalam membangun agenda melalui tangan-tangan terampil para pekerja media. Studi fenomena telolet yang cukup ramai beberapa tahun yang lalu. Fenomena ini terjadi melalui media sosial yang sangat banyak digunakan. Keempat, teori pertukaran sosial. Sejarah teori pertukaran sosial. Genesis teori pertukaran sosial kembali ke tahun 1958 ketika sosiolog Amerika Gerhard Homer menerbitkan sebuah artikel berjudul Perilaku Sosial sebagai Pertukaran. Definisi salah satu teori yang mempelajari bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan menentukan keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan. Asumsi teori ini, teori pertukaran sosial tidak hanya sebuah teori, namun juga sebuah kerangka referensi di mana teoris dapat berbicara satu sama lain. Konsep teori pertukaran sosial memandang pertukaran sebagai sebuah perilaku sosial dapat menghasilkan keluaran
ekonomis, dan sosial. Contoh teori ini salah satu proposisi sukses yaitu apabila individu mendapat imbalan atau reward berupa senyuman dari karyawan dan penjaga kasir itu, individu ini akan mendapat kepuasan tersendiri yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kelima, teori spiral keheningan. Sejarah teori spiral keheningan ini telah dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann yang merupakan seorang sosiologi. Definisi teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling memengaruhi antara komunikasi massa. Asumsi teori ini misalnya masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Rasa takut terhadap isolasi sangat berkuasa. Konsep teori ini karena kuasaannya begitu besar, media memiliki dampak yang awet dan mendalam terhadap opini publik. Media massa bekerja secara kesinambungan dengan menyuarakan opini mayoritas untuk membungkap opini minoritas. Studi kasus teori ini yaitu misalnya pada perusahaan seorang yang memiliki jabatan tinggi seperti manajer, direktur, atau CEO pasti lebih berkuasa daripada seorang yang menjabat seperti karyawan biasa.